Limbah deterjen bukan sekedar masalah air, tapi tantangan bagi keberlangsungan ekosistem kita. Saya Yulviana dari SMA Negeri 2 Bandung membawa misi hijau dalam 40 Days Challenge for Sustainability. Melalui pendekatan STEM, saya mengajak murid-murid saya untuk mengeksplorasi keajaiban daun kelor, binahong, dan sirih merah untuk diolah menjadi eco-friendly. Mari kita ubah bahan alam menjadi solusi keberlanjutan. Pembelajaran dirancang agar murid mampu mendesain solusi teknologi eco-friendly untuk mengurangi limbah deterjen sintetis guna menjaga kelestarian ekosistem air. Integrasinya dalam pembelajaran bertujuan mencapai target SDGs yang relevan, antara lain Goals 6 yaitu air bersih dan sanitasi, Goals 12 konsumsi dan produksi bertanggung jawab, Goals 15 ekosistem darat, sedangkan dimensi ESD-nya adalah ekonomi yang berpotensi untuk UMKM, lingkungan, dan sosial. Berikut alur pembelajaran berbasis STEM ESD dalam 40 hari. Untuk menumbuhkan empati terhadap ekosistem air dan memahami krisis polusi lokal, murid diminta mengamati dampak limbah sabun yang mengandung lindir alkyl benzen sulfonat pada tumbuhan yang disiram dengan menggunakan limbah tersebut. Aktivitas STEM tahap 3 dilanjutkan dengan melakukan ekstraksi sederhana dengan cara perebusan saponin dari daun kelor, binahong, dan sirih merah. Aktivitas STEM tahap 4 adalah menghitung konsentrasi persen berat per volume dan efektivitas antibakteri terhadap sampel mikroorganisme untuk memastikan produk efektif secara sains sehingga layak menggantikan produk kimia. Aktivitas STEM tahap 5 selanjutnya adalah merancang formula sabun menggunakan bahan baku lokal yang dapat diperbaharui dengan menambahkan ketiga ekstrak daun dan selanjutnya melakukan trial and error tekstur dan busa sabun. Aktivitas STEM tahap 5 selanjutnya adalah merancang formula sabun menggunakan bahan baku lokal yang dapat diperbaharui dengan menambahkan ketiga ekstrak daun dan selanjutnya melakukan trial and error tekstur dan busa sabun. Selanjutnya, aktivitas STEM tahap 7 adalah membuat kemasan zero waste dan melakukan kampanye digital atau langsung kepada warga untuk mengubah perilaku konsumsi masyarakat dan promosi produk guna memberdayakan masyarakat itu sendiri. Teman-teman, tahu nggak sih kalau deterjen yang biasa kita pakai untuk mencuci baju kebanyakan masih menggunakan bahan berbasis minyak bumi? Nah, ini adalah bagian dari fenomena antropogenik, alias dampak negatif dari aktivitas manusia. Masalahnya ada dua. Yang pertama, produksinya menyumbang emisi gas rumah kaca yang membuat bumi kita menjadi gerah. Yang kedua, jika sisa airnya masuk ke sungai, hal ini akan membuat ekosistem air rusak dan biota yang hidup di sana akan terganggu. Jadi, ternyata kegiatan bersih-bersih kita bisa bikin lingkungan kita kotor dalam arti lain. Nah, setelah tahu masalahnya, kami gak tinggal diam. Kami sudah merancang strategi mitigasi buat bantu ngerem perubahan iklim. Caranya, kami memanfaatkan bahan alam lokal yang tersedia di sekitaran kami seperti kelor, binahong, dan sirih merah. Tujuannya keren banget, buat ngegantiin bahan kimia sintesis yang produksinya mahal dan merusak lingkungan dengan bahan yang lebih alami, sehingga jejak karbon kita akan semakin kecil. Teman-teman, tahu nggak sih kalau ternyata perubahan iklim itu nggak cuma soal cuaca yang menjadi panas saja. Suhu bumi yang semakin meningkat membuat patogen atau bakteri jahat semakin cepat untuk berkembang biak. Nah, setelah kita sudah paham risiko ekologis ini, penting sekali untuk kita punya tameng kesehatan. Itulah kenapa kami berfokus untuk membuat antibakteri yang alami, supaya tubuh kita bisa tetap terlindungi tanpa harus merusak alam dengan bahan-bahan kimia yang keras. Sekarang saatnya kita untuk take action. Lewat kampanye produk berkelanjutan ini, kami ingin memotivasi kalian untuk beralih dari sabun biasa ke pilihan yang lebih hijau. Bayangin kalau kita semua kompak untuk pindah haluan. Dampak positifnya akan besar banget untuk perlindungan iklim. Jadi, siap gak nih? Mulai dari hari ini, kita ganti produk sabun lama kita dengan pilihan yang lebih hijau untuk bumi yang lebih sehat.
Oke, lanjut ke bagian deterjen. Jadi begini, deterjen berbasis minyak bumi itu merupakan salah satu contoh bagaimana kegiatan manusia atau fenomena antropogenik dapat mengakibatkan kerusakan alam. Sederhananya, produksinya dapat menyebabkan polusi di udara, seperti emisi dari gas rumah kaca, dan juga limbahnya dapat mencemari ekosistem air. Jadi, kita nggak cuma lagi cuci baju, tapi secara gak langsung kita juga telah membebani planet kita. Teman-teman, ternyata solusinya ada di halaman rumah kita sendiri. Kami sudah menyusun strategi mitigasi perubahan iklim dengan mengandalkan daun kelor, daun binahong, dan juga sirih merah. Kenapa ketiga bahan tersebut? Karena dengan mengandalkan bahan lokal, kita dapat mengurangi ketergantungan pada bahan kimia sintesis yang proses produksinya meninggalkan banyak jejak karbon. Inilah cara-cara kita menjaga bumi dengan bahan lokal. Jadi gini hubungannya. Perubahan iklim itu membuat bumi kita menjadi lebih ramah buat bakteri tumbuh. Dan dampak ekologisnya itu bahaya banget kalau nggak kita respon dengan cepat. Dan respon kita adalah dengan membuat produk antibakteri alami. Jadi ini bukan cuma sembarang produk, tapi juga merupakan salah satu cara kita untuk bertahan di tengah perubahan iklim. Jadi, poin utamanya adalah act local, think global. Kami sudah bisa memetakan gimana aktivitas harian kita berpengaruh ke keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Makanya, kami nggak mau cuma diam. Kami jadikan hasil analisis ini sebagai dasar kuat untuk mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan. Karena langkah kecil di sini bisa berarti besar buat bumi kita. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, sebenarnya lewat produk ini, kami sedang mencoba nularin kebijakan hijau di sekolah kita. Kami ingin sekolah kita bukan cuma jadi tempat buat belajar teori, tapi juga jadi pusat ekonomi yang ramah iklim. Dengan mendukung produk ini, kita semua telah ambil bagian dalam rangka menjaga bumi. Yuk, kita jadikan sekolah kita sebagai pionir untuk gaya hidup yang lebih hijau. Aktivitas STEM tahap 8, terakhir murid melakukan refleksi melalui presentasi dan mengkalkulasi biaya yang hemat untuk menanamkan nilai bahwa solusi lokal dapat berdampak global. Biar nggak cuma sekadar buat produk, kami juga belajar jadi pembisnis nih. Kami hitung HPP-nya dulu dengan teliti. Terus kami uji kelayakan usahanya pakai rumus PEP, sama dengan total cost dibagi dengan harga jual. Rumus ini penting banget buat kita nentuin target penjualan. Jadi kita nggak asal tebak harga, tapi beneran punya dasar biar usahanya tetap sustainable dan gak rugi. Kami juga mikirin sisi estetik sekaligus ekologisnya. Kita manfaatin botol kaca bekas dan plastik daur ulang buat jadi kemasan yang keren. Di bagian label, kami sengaja memasukkan pesan-pesan edukatif soal isu iklim. Tujuannya untuk apa? Supaya produk ini nggak cuma jadi barang yang habis pakai lalu buang, tapi juga jadi media kampanye buat mengajak orang lebih peduli dengan lingkungan. Halo para investor, Bapak atau Ibu Guru, dan teman-teman semua. Hari ini kami dengan bangga mengenalin produk sabun daun kelor, binahong, dan sirih merah ini. Produk ini bukan sekedar sabun biasa, tapi ini adalah tawaran solusi. Lewat aksi lokal kecil ini, kita sebenarnya lagi ngelakuin mitigasi perubahan iklim global secara nyata. Kami yakin dengan mengganti bahan kimia sintetis ke bahan alami, kita bisa kasih kontribusi besar buat bumi. Jadi, siapa nih yang siap join di gerakan hijau kami? Produk kami ini adalah cara kami mempromosikan gaya hidup baru di sekolah, yaitu kebijakan hijau. Kami percaya kalau ekonomi dan kelestarian alam itu bisa berjalan dengan berbarengan. Jadi, lewat kampanye produk ramah iklim ini, kami mengajak sekolah untuk terus mendukung kegiatan ekonomi yang sadar akan lingkungan. Dari sekolah untuk bumi yang lebih baik. Bersih tanpa mencemari, sehat tanpa menyakiti bumi. Bersih di kulit, aman di parit. Lokal daunnya, global dampaknya. Satu botol sabun, berjuta keanekaragaman hayati terselamatkan. Warisan alam untuk masa depan air kita.